Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih memperkenankan kita untuk berkumpul bersama dalam rangka untuk mengagungkannya dan mengingatnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah terlahir kembali terlahir kembali suci, ya. Tema bukan dari saya, ya. Tema dari panitia, ya. Tema dari panitia, ya. Terlahir kembali suci, ya. Saya tafsirkan tema tersebut maksudnya bagaimana agar dosa-dosa kita seluruhnya bisa terhapuskan sebagaimana dilahirkan dari perut ibu kita, ya. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan rafath, tidak berkata-kata yang kotor, tidak berkata-kata yang keji, walam yafsuq, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan kefasikan, kemaksiatan, raja'a min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Dan memang dalam akidah umat Islam, bayi yang baru lahir keluar dari perut ibunya maka dia bersih dari dosa-dosa. Dan ini berbeda dengan akidahnya, keyakinannya orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara meyakini adanya dosa warisan, bahwasanya tatkala nenek moyang kita Adam alaihissalam bersalah, maka dosanya terus-menerus diwariskan sehingga setiap bayi yang keluar dari perut ibunya sudah berlumuran dosa, Dan dosa-dosa itu tidak akan bisa hilang kecuali tatkala Yesus datang kemudian mengorbankan dirinya untuk disalib sebagai penembus dosa-dosa yang ada. Dan ini bukan akidah umat Islam. Umat Islam meyakini wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Kalau dia tidak punya andil dalam perbuatan dosa tersebut, maka buat apa dia tanggung dosa orang lain? Nah, dalam akidah umat Islam, anak yang baru lahir maka dia bersih dari dosa-dosa, tidak ada dosa sedikit pun. Makanya tadi saya sebutkan hadis Nabi SAW menyamakan orang yang setelah haji dan hajinya mabrur diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Jadi benar-benar bersih. Dan pendapat ulama yang kuat dalam masalah ini bahwasanya kalau seorang berhaji kemudian hajinya mabrur, maka yang diampuni bukan hanya dosa-dosa kecil, seluruh dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil. Oleh karenanya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu tatkala dia masuk Islam, dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ubsut yadaka ubayyika." Ya Rasulullah, bentangkanlah tanganmu, aku akan membaiat engkau wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, kemudian membentangkan tangannya untuk dibaiat oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, maka kata Amr bin Al-As, "Walakinni ashtarit," tapi saya punya syarat wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW mengatakan, "Apa syaratmu?" Dia mengatakan, "An yughfara li dhunubi." Aku berharap agar dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu Amr bin Al-As radhiyallahu anhu adalah salah satu gembong dari orang-orang musyrikin dahulunya. Bahkan waktu orang-orang musyrikin mengutus utusan ke Raja Najasyi untuk memberi provokasi kepada Raja Najasyi supaya memulangkan kembali orang-orang Islam yang berlindung di negeri Habasyah, maka yang mereka kirim di antaranya adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau sangat cerdas dalam berbicara dan sangat pandai dalam berorasi.
Dikirim adalah Amr bin As dan dia sangat benci kepada Islam. Namun Allah menggerakkan hatinya sehingga dia pun masuk Islam. Waktu dia masuk Islam dia mengatakan walakin asa ingin masuk Islam walakin ashtari, tapi saya punya syarat wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, sebutkan apa syaratnya. Aku ingin diampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ama ta'lam ya Amr, anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu wa anna taubata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha." Tidakkah kau tahu wahai Amr bin As, sungguhnya kalau orang masuk Islam, seluruh dosa-dosanya yang terlalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kalau orang bertobat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya kalau orang berhijrah, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Diampuni dosa-dosa sehingga keluar kata Nabi seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya berhaji kalau hajinya mabrur akan mengampuni seluruh dosa-dosa baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga ingin mengingatkan tentang pemahaman ya salah paham, salah kaprah orang-orang Indonesia tatkala mengartikan Idul Fitri diartikan dengan Idul Fitrah. Ya, mereka mengatakan Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah. Ini salah paham dalam bahasa Arab ya. Yang benar Idul Fitri artinya hari berbuka. Fitrah, iftar artinya apa? Berbuka. Idul Fitr artinya hari berbuka. Yang tadinya kita berpuasa, sekarang kita sudah lebaran. Dalam tanda kutip, Idul Fitri artinya apa? Lebaran sudah tidak boleh puasa lagi. Karena hari tersebut harus berbuka. Ya, Rasulullah mengatakan, al-fitru yauma yuftirun nas. As-siyam yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Bahwasanya hari puasa adalah hari di mana orang berpuasa dan hari lebaran adalah hari di mana orang-orang berbuka. Nah, sebagian orang Indonesia salah kaprah mencoba untuk menafsirkan Idul Fitri, Idul Fitrah, zakat fitrah. Ini semua keliru ya. Zakat fitr artinya zakat yang berkaitan dengan lebaran, bukan zakat fitrah kembali kepada fitrah manusia. Ini salah. Fitrah manusia maksudnya apa? Ya, bukan demikian. Ini salah kaprah. Tetapi benar bahwasanya zakat membersih dosa-dosa. Tatkala kita berpuasa, kita ada lagu warafas, maka di antara fungsi zakat fitr itu zakat yang dikeluarkan tatkala menjelang lebaran adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita tatkala kita berpuasa, ya. Demikian juga tatkala puasa itu sendiri juga bisa membersihkan dosa-dosa. Makanya tatkala puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana banyak datang dalam hadis-hadis. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama Ramadhana, barang siapa yang salat malam imanan wa ihtisaban, penuh keimanan dan penuh pengharapan. Jadi ingat ikhwan, harus dicantumkan berharap. Antum berpuasa harus ada harapan. Berharap ingin untuk apa? Diampuni. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang salat malam keimanan dan penuh pengharapan akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka barang siapa yang berpuasa dengan baik dan terima puasanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali seperti terlahir kembali, yaitu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang beliau cantumkan dalam buku beliau atau dalam kumpulan fatwa beliau dalam kitab Majmu'ul Fatawa jilid ke-7 ya. Beliau menjelaskan tentang 10 sebab penggugur dosa. Kita ingin kembali seperti dilahirkan oleh orang tua kita. Itu kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 sebab seorang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan ringkaskan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa jilid ke-7. Beliau berkata rahimahullahu taala, "Uqubatudz dzunub tazulu 'anil abdi binahwi asyrati asbab." Sungguhnya hukuman dosa-dosa bisa hilang dari hukuman atau siksaan akibat dosa bisa hilang dari seorang hamba dengan sekitar 10 sebab. Tadinya seorang hamba diazab oleh Allah tidak jadi diazab. Ya, kenapa? Diampuni dosa-dosanya. Bisa dikarenakan sekitar 10 sebab. Ahaduha yang pertama adalah taubah.
Wa hadza muttafaqun alaihi bainal muslimin. Ini perkara yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Barang siapa yang bertobat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertobat dari dosa seperti tidak ada dosanya. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam berbuat dosa. Allah tidak mengatakan katakan kepada hamba-hambaku yang berdosa. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang berdosa. Tapi Allah mengatakan katakanlah kepada hamba-hambaku yang berlebih-lebihan, israf dalam berbuat dosa. Israf itu dalam artian kita mubazir, berlebih-lebihan dalam berdosa, bergelimang dalam dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah masih menyebut pendosa-pendosa ini dengan hamba-hambaku, masih diakui sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Kita manusia tidak ada yang bisa lepas dari dosa. Rasulullah SAW telah menyatakan, "Istaqimu wa lan tuhsuh." Istiqomahlah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Kita berusaha istiqomah pasti kita terjerumus dalam dosa, enggak mungkin. Mau meskipun kita berusaha sesoleh apapun dan kita berusaha untuk soleh, tapi suatu saat kita pasti terjebak dalam dosa. Rasulullah SAW mengatakan istaqimu wa lan tuhsuh, istiqomah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Rasulullah SAW juga mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam sering melakukan kesalahan dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat. Ya. Bahkan dalam hadis juga Rasulullah SAW menjelaskan manusia diciptakan oleh Allah dengan punya tabiat, punya potensi untuk berdosa. Dalam hadis dalam Sahih Muslim kata Rasulullah SAW, "Laulam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan musnahkan kalian. Tsumma jaa biqaumin yuznibun. Kemudian Allah akan datangkan manusia-manusia yang baru yang mereka berdosa. Fayastaghfiruna Allah fayaghfirullahu lahum. Lantas mereka minta ampun kepada Allah dan Allah ampuni mereka. Jadi memang Allah ciptakan manusia punya tabiat, punya potensi untuk berdosa. Dan itulah sifat manusia. Selama Anda adalah anak Adam dan Nabi Adam pernah berdosa, maka Anda pun akan demikian. Kenapa? Karena ada ibadah yang Allah sukai di balik dosa tersebut, yaitu bertobat. Ini ibadah yang sangat mulia tatkala kita bertobat kepada Allah. Allah suka jika hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan dia berdosa. Allah sudah takdirkan dia berdosa. Allah ciptakan dia dengan potensi bisa berdosa. Seperti Allah ciptakan manusia potensi untuk lapar, untuk haus, ya. Sama, Allah ciptakan manusia punya potensi untuk dosa. Ada tujuan yang Allah sukai agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah cinta kepada orang yang bertobat. Maka semakin sering Anda bertobat kepada Allah, maka Allah semakin cinta kepada Anda. Maka semakin sering Anda bertobat, semakin Allah cinta kepada Anda. Kenapa? Allah mencintai orang yang bertobat. Sebagai gambaran sederhana, kok bisa Allah cinta kepada orang yang bertobat? Karena orang tersebut kembali kepada Allah. Gambaran sederhana, dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat, kemudian ada seorang wanita yang sedang mencari-cari anaknya. Dia menangis mencari anaknya. Anaknya hilang. Tawanan dan anaknya hilang. Maka akhirnya wanita tersebut bertemu dengan anak yang hilang yang dia cari-cari. Maka dia pun segera mendekap anak tersebut, segera dia susui anak tersebut. Rasulullah SAW sedang melihat suasana yang indah, yaitu tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Kasih sayang yang paling hebat di alam semesta ini ada kasih sayang seorang ibu terhadap anak, lebih daripada kasih sayang yang lain. Benar ada kasih sayang suami terhadap istri, ada kasih sayang seorang ayah terhadap anak, ada kasih sayang anak terhadap ibu, ada kasih sayang anak terhadap bapak, tapi yang paling top ibu terhadap apa? Anak. Ibu terhadap anak ini enggak bisa, tidak ada kasih sayang melebihi ini. Kenapa? Karena anak tersebut dia yang telah mengandungnya selama 9 bulan. Dia yang telah merawatnya, dia yang telah menyusuinya, darah dagingnya. Tidak seperti bapak, kita sayang sama anak-anak. Tapi lebih sayang lagi istri kita kepada anak kita. Makanya kalau anak kita sakit yang bercucuran air mata, istri kita paling sering apa? Menangis. Kita mungkin masih bisa. Kenapa? Karena ini dia pernah kandungi anak ini selama 9 bulan. Ya.
Nah, kasih sayang paling hebat di antara manusia adalah kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Terlebih-lebih lagi kondisi ibu ini, anaknya baru saja hilang, dia cari-cari ke sana sini. Betapa rindunya dia menemukan anak tersebut. Begitu dia temukan anaknya yang hilang, dia dekap, ini kasih sayang paling top. Di puncak-puncaknya kasih sayang. Sahabat melihat pemandangan seperti ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, atarawna anna hadhihi taridatun waladaha finnar. Wahai para sahabatku, menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Tidak, mana ada seorang ibu melemparkan anaknya ke mana? Ke api. Sementara dia sangat sayang kepada anaknya, sementara dia baru cari-cari anaknya, masa mau dilemparkan ke api? Maka kata Nabi SAW, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Allah lebih sayang daripada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Kita secara sederhana, kalau kita punya anak nakal, mungkin kita kasih hukuman, mungkin kita jewer, mungkin kita usir dari rumah. Tapi kita sebagai orang tua yang sayang kepada anak, kita rindu kapan dia pulang. Kalau anak kita pergi, kita rindu kapan dia pulang. Kalau dia pulang kemudian dia menangis, maafkan saya Abi, maafkan saya Umi, maka kita sangat sayang kepada dia. Kira-kira demikianlah gambarannya. Kalau Anda bermaksiat kepada Rabbul Alamin, kepada pencipta Anda yang sangat sayang kepada Anda, mungkin Allah kasih hukuman, mungkin Anda diberi kesulitan. Mungkin kenapa? Karena Allah sayang supaya Anda kembali. Mungkin Allah beri teguran, Allah beri musibah. Tatkala Anda kembali, maka Allah sangat sayang kepada Anda, sangat cinta kepada Anda. Sebagaimana ibu yang tahu anaknya yang nakal kemudian sadar. Itulah kenapa Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Ya. Oleh karena jangan pernah ragu untuk bertaubat. Semakin Anda sering bertaubat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang bertaubat bukan cuma jadi nol dosanya. Kalau ini diantara karunia Allah yang luar biasa. Kalau ada orang bersalah sama saya misalnya, ada orang mungkin maki-maki saya atau mukul saya, kemudian datang kepada saya, kata dia, Firanda, saya minta maaf. Saya bilang ya udah, saya maafkan. Udah, lupakan saja, saya maafkan. Saya dari tulus hati saya maafkan. Ini kebanyakan manusia begitu. Kalau paling top, paling baik dia bilang ya sudah, saya lupakan. Anggap saja kau tidak pernah bersalah. Tapi itu pun jarang. Kebanyakan orang tetap aja dongkol, tidak bisa hilang ya. Tetap aja apa? Jengkel dan tidak bisa hilang kejengkelan tersebut. Meskipun dia dalam lisannya dia mengatakan saya maafkan. Tapi kalau ada orang paling baik dia mengatakan tidak apa-apa, saya maafkan. Saya lupakan segala kesalahan. Tapi tidak ada manusia, ada orang salah sama dia, habis mukul dia, habis maki-maki dia, kemudian datang minta maaf. Kemudian orang ini mengatakan saya maafkan kamu. Saya lupakan segala kesalahanmu. Ini sekaligus uang saya kasih sama kamu kalau kamu mau. Ada orang seperti itu? Enggak ada. Saya belum pernah menemukan ada orang seperti itu. Dia maafkan sekaligus dia kasih mobil, ini mobil buat kamu. Enggak ada. Ya. Mungkin kasih martel buat kamu, tapi kalau kasih duit enggak ada. Atau dia maki-maki dulu, memang kamu brengsek, kamu bangsa, tapi saya maafkan ini. Dimaki-maki dulu. Adapun Allah Subhanahu wa taala, kalau orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma nol dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus. Udah salah dikasih bonus. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Tidak titik, masih koma. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Kemudian kata Allah, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah masukkan kalian ke dalam surga-surga Allah. Ternyata taubat, orang yang bertobat bukan cuma nol dosa-dosanya. Allah jamin juga dengan apa? Surga. Dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Karena taubat itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda masih ragu dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda masih ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, sudah diampuni dosa-dosanya, bahkan dikasih bonus untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga bukan hanya faedah ukhrawi. Bukan kita hanya dapat faedah di akhirat, diampuni masukkan surga. Bahkan di dunia Allah kasih faedah duniawi. Orang yang bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala diberi berbagai macam kenikmatan. Dalam surat oleh karenanya
Al Hasan Al Basri, ya, pernah datangi sebagian orang bertanya, mengeluh, wahai Hasan Al Basri, saya sudah lama menikah enggak punya anak, bagaimana solusinya? Hasan Al Basri, beristighfarlah kepada Allah. Ada lagi yang datang, wahai orang yang alim, saya sudah lama berkebun tapi hujan tidak turun-turun, semuanya kering. Kata Hasan Al Basri, istighfarlah kepada Allah. Setiap ada yang datang disuruh istighfar, setiap datang suruh istighfar. Maka ada murid yang bertanya, ya guru kami, setiap orang datang kau suruh istighfar. Kata Hasan Al Basri, tidakkah kau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh berkata kepada umatnya, hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, ya. Dan Allah benar-benar Maha Pengampun. Oleh karenanya, nama Maha Pengampun Allah datang dalam Al-Quran kalau tidak salah dalam 3 sigo, dalam 3 bentuk. Ada namanya Ghafur, ini paling sering, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim. Ada namanya Ghafir, ada namanya Ghaffar. Ada Ghafur, ada Ghafir, ada apa? Ghaffar. Maka kalau kita punya anak, boleh kita namakan Abdul Ghafur, boleh. Abdul Ghaffar juga apa? Boleh. Abdul Ghafir juga boleh. Apa bedanya Ghafur sama Ghaffar sama Ghafir? Ada bedanya, dijelaskan oleh para ulama. Intinya, maksudnya di antara perbedaan nama-nama tersebut, artinya ada nama yang spesial untuk menjelaskan bahwasanya Allah Maha Pengampun, dosanya sebesar apapun akan diampuni, separah apapun kalau dia bertobat diampuni. Mau bunuh orang, mau nyuri barang orang, ya, mau berzina, mau apa saja, durhaka sama orang tua, mau syirik, mau kafir, ya, ini dosa-dosa besar. Sebesar apapun kalau dia bertobat Allah ampuni. Ini salah satu makna. Salah satu maknanya, sebanyak apapun diulang-ulang dosa tersebut, dia berzina 1000 kali berzina, mau 100.000 kali berzina, mau 1 juta kali berzina, kalau dia bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Yang satu, sebesar apapun. Yang kedua, sebanyak apapun diulang. Yang ketiga, sebanyak apapun dosa-dosa tersebut, mau berzina sambil merampok, sambil mencuri, sambil berjudi, sambil durhaka sama orang tua, dia kumpulkan berbagai macam dosa besar sebanyak apapun, kalau dia bertobat kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Semuanya ringan bagi Allah. Yang penting dia kembali bertobat kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian, serahkanlah diri kalian kepada Rabb kalian. Tapi para hadirin yang Subhanahu wa taala, jadi kata Nabi Nuh kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan, mohonlah ampunan kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa balasannya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan bagi kalian, hujan rahmat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kepada kalian anak-anak dan harta. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan bagi kalian sungai-sungai. Allah akan alirkan sungai-sungai. Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun yang subur. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ini dalil orang yang beristighfar, ya, akan diturunkan hujan rahmat. Kemudian diberikan anak-anak, diberikan harta, kemudian harta. Kenapa para hadirin? Karena semua musibah yang kita alami di dunia ini, semua kepayahan, semua kesulitan, semua kesedihan, itu semua akibat ulah dosa kita. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dosa apa saja yang menimpa kalian akibat perbuatan kalian. Kata para ulama seluruhnya, termasuk kesedihan. Sebenarnya Allah mengatakan termasuk diomelin istri, itu juga karena dosa kita. Anak kita durhaka juga karena dosa kita. Nah, semua kesedihan ini, kesulitan, kepayahan ekonomi dan yang lainnya akan hilang kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua masalah yang kita alami karena dosa yang kita lakukan. Maka akan datang kenikmatan-kenikmatan dunia kepada orang-orang tersebut. Saya tanya sama antum, umatnya Nabi Nuh bertobat enggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah disuruh Nabi Nuh untuk bertobat atau tidak? Tidak bertobat, membangkang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil."
dan tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali cuma sedikit. Padahal Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, yang beriman cuma sedikit. Mereka tidak bertobat kepada Allah. Tatkala mereka tidak bertobat kepada Allah, Allah turunkan hujan atau tidak? Turunkan hujan atau tidak? Hujan turun, tapi bukan hujan rahmat, hujan azab. Seandainya mereka bertobat, yang turun hujan rahmat. Tapi karena mereka tidak bertobat, yang turun hujan apa? Hujan azab. Sama, Ustaz, ada orang tukang maksiat tapi diberi harta. Iya, hartanya bukan harta rahmat, bukan harta berkah. Harta bikin dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik perhatian Subhanahu wa taala, ternyata seorang yang bertobat bukan hanya mendapatkan kenikmatan akhirat, tetapi juga dapatkan kenikmatan apa? Duniawi. Jadi jangan pernah ragu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda bertobat, semakin bertobat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah apa? Taubat. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi." Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya? Wa ya'khudhu shadaqat, dan Allah menerima sedekah-sedekah. Wa anna Allaha huwa tawwabur rahim, dan sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Sungguh indah digandengkan antara At-Tawwab, Ar-Rahim. Allah menerima taubat betapapun besar dosa seorang hamba, dan Allah Maha penyayang. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan dari kesalahan-kesalahan. Jadi jangan pernah ragu untuk bertobat. Orang-orang yang dosanya parah seperti yang disebutkan oleh hadis dalam hadis Nabi tentang orang yang membunuh 99 nyawa, membunuh 100 nyawa. Ini dosanya kayak apa? Ya. Ada seorang telah membunuh 99 nyawa. Dia jahat, kejam. Sedikit-sedikit bunuh, kejam. Meskipun dia kejam, hatinya ada bergerak, pingin tobat. Ada orang, banyak orang seperti itu. Dia koruptor, tapi dalam hati, waduh, saya pingin tobat juga. Ada orang tukang zina, tapi dalam hati, saya pingin tobat juga. Ada orang tukang minum khamar, tapi dalam hatinya ingin tobat. Ini juga demikian orang ini. Pembunuh 99 nyawa, ternyata dia ingin tobat. Maka dia tanya, dia usaha, dia bukan cuma kepingin, tapi dia ada usaha. Dia tanya mana orang yang paling alim di atas muka bumi untuk dia bertanya. Ternyata tidak ditunjukkan kepada orang yang paling alim, tapi ditunjukkan kepada orang yang paling rajin ibadah. Ini repot, ada orang ahli ibadah tapi enggak punya ilmu. Dan orang sering terpedaya dengan orang seperti ini. Gayanya oke, gaya ahli ibadah, tapi ilmunya enggak ada ya. Akhirnya berani berbicara, berani berfatwa, tapi enggak punya ilmu. Akhirnya orang ini bertanya, saya sudah bunuh 99 orang. Apakah saya bisa diampuni dosa-dosa saya? Ahli ibadah ini pun berfatwa, tapi dia berfatwa tidak pakai ilmu, fatwanya pakai perasaan. Menurut perasaan dia, orang yang sudah bunuh 99 orang tidak akan diampuni oleh Allah. Maka dia bilang tidak bisa. Akhirnya pembunuh ini jengkel, kau bilang tidak bisa, sekaligus saja cerak dipenggal lagi jadi 100. Ini orang cepat emosi. Gara-gara bilang tidak diampuni, dia emosi, dia bunuh orang tersebut. Menunjukkan orang ini kejam dan sangat temperamental, mudah untuk bunuh. Tanya lagi sama orang, siapa orang yang paling alim? Ditunjukkan kepada orang yang paling alim. Ditanya, orang alim tadi mengatakan, kau bisa diterima tobatnya, tapi pergi ke kampung sebelah, kampung yang lain. Tinggalkan kampungmu, tapi di sana kampung yang lain ada orang yang rajin beribadah kepada Allah, sembahlah Allah bersama mereka. Maka dia pun berjalan menuju kampung tersebut. Belum sampai kampung tersebut, belum sempat ibadah kepada Allah, sudah meninggal di tengah jalan. Akhirnya dimasukkan surga oleh Allah. Meskipun dia belum beribadah kepada Allah, tapi dia sudah berusaha. Dia sudah ada langkah-langkah menuju pada perbaikan. Maka dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Allah mencela seorang yang memutuskan rahmat Allah, membuat orang seakan-akan tidak akan diampuni. Ini dilarang. Jangan kita membuat kesan seakan-akan Allah kejam, tidak akan mengampuni. Ya, tidak benar seperti ini, sehingga kita membuat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah dua orang yang bersaudara dari kalangan Bani Israel. Bersaudara, teman-temanan. Satunya tukang bermaksiat, satunya orang soleh. Akhirnya yang orang soleh sering menegur temannya. Dia mengatakan, ya hadza aqsir, wahai fulan, berhentilah engkau dari maksiat. Teman ini cuek aja, maksiat lagi.
Suatu hari datang lagi dia, maksiat lagi, dia tegur lagi, ya fulan aqsir, wahai fulan berhentilah kau dari maksiatmu. Dia tidak mau berhenti, maksiat terus. Datang lagi suatu saat, lagi bikin maksiat besar. Maka dia mengatakan, ya fulan aqsir, wahai fulan berhentilah kau dari maksiatmu. Maka si fulan tukang maksiat ini merasa terganggu, ditegur terus. Maka dia berkata, ya, da'ni wa rabbi, khallini wa rabbi, biarkan saya dengan Allah, bukan urusanmu. Abu Ihta alayya raqiba, apa kau memang Allah utus untuk jadi pengawasku? Ini perkataan bikin jengkel atau tidak? Bikin jengkel. Coba kalau antum tegur orang, jangan maksiat, ente memang malaikat tukang catat saya. Kita kan jengkel kalau digituin. Dan orang ini benar-benar marah waktu digitukan. Dia bilang, emang Allah utus kamu jadi pengawas saya? Emosilah dia. Akhirnya dia bersumpah, la yaghfirullahu lak. Kata dia, Allah tidak akan ampuni engkau. Kenapa? Dia pakai perasaan dia. Menurut dia perasaan orang yang seperti gini dikasih tahu ngeyel tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang dikasih tahu tidak mau tobat, ngeyel lagi tidak akan diampuni oleh Allah. Maka Allah marah, Allah tegur. Allah bangkitkan dua orang ini. Kata Allah, "Man dzalladzi yata'ala 'alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang berani bersumpah atas namaku, aku tidak akan ampuni si fulan. Faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Saya ampuni dia dan saya gugurkan amalanmu. Yang ini tukang maksiat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini yang sok tahu memutuskan rahmat Allah, bikin orang putus asa, masukkan dalam neraka jahanam. Hati-hati. Maka Abu Hurairah tatkala meriwayatkan kalimat hadis ini dia berkata, "Takallama bi kalimatin la au baqat dunyahu wa ukhrahu." Dia berkata dengan satu kalimat saja. Namun membinasakan dunia dan akhiratnya. Kenapa? Karena berfatwa tanpa ilmu, memvonis Allah tidak akan ampuni si fulan. Hati-hati. Rahmat Allah luas, pintu taubat Allah luas, terbuka selebar-lebarnya bagi siapa saja. Lihat bagaimana orang-orang yang menyiksa kaum mukminin, membakar hidup-hidup. Allah abadikan dalam surat Al-Buruj. Kata Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Mereka ini kurang ajar ya. Mereka membakar kaum mukminin hidup-hidup. Para wanita mukminah dibakar hidup-hidup. Disebutkan ribuan orang dia bakar. Bahkan mereka nonton bersenang-senang dengan disiksanya orang-orang tersebut. Ini luar biasa. Kalau kita lihat secara perasaan, ini kurang ajar, neraka paling bawah ini kalau tidak mungkin diterima taubatnya. Ternyata Allah masih tawarkan taubat. Kata Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang menyiksa, membakar hidup-hidup kaum mukminin, kaum mukminat, kemudian mereka tidak bertobat. Allah kasih syarat, tidak bertobat. Bagi mereka adab yang pedih, bagi mereka adab yang membakar. Artinya apa? Kita pahami, kalau mereka bertobat diterima atau tidak? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penyihir Firaun yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Bertahun-tahun profesi mereka sebagai penyihir, sebagai dukun, tukang sihir. Cari duit dengan jadi tukang sihir. Dan mereka datang untuk melawan utusan Allah, datang tukang-tukang sihir untuk duel sama Nabi Musa alaihissalam. Datang sudah niatnya buruk. Datang niatnya apa? Buruk, untuk berduel dengan Nabi Musa supaya dapat hadiah dari Firaun. Karena Firaun sudah kasih janji, wa innakum laminal muqarrabin. Kalau kalian menang, kalian akan apa? Jadi orang-orang yang dekat denganku, jadi pejabat-pejabat. Tatkala duel ternyata mereka kalah dan mereka tahu Nabi Musa membawa kebenaran, mereka pun beriman. Fa'ulqiyas saharatu sujada, mereka pun sujud kepada Allah. Kemudian dibunuh oleh Firaun. Setelah itu disalib oleh Firaun, dibunuh oleh Firaun. Mereka Islam cuma sebentar. Puluhan tahun musyrik. Islam cuma sebentar, enggak sampai satu hari, enggak sampai satu siang. Meninggal masuk surga. Kenapa? Di akhir hayatnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya, seorang tidak perlu takut untuk bertobat. Jangan suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun yang bikin kita suudzon itu setan. Setan datang, ngapain kamu bertobat? Nanti kamu ulangi lagi katanya. Ngapain kau bertobat? Dosamu terlalu banyak. Nanti aja bertobat kalau sudah umur 65. Kamu sekarang masih 23, enggak usah bertobat. Tahu-tahu umurnya cuma 23,5 sudah tewas. Belum sampai 65. Ada orang yang mau tobat kasih jadwal. Nanti saya bertobat kalau sudah pensiun. Jadi mau tobat pakai jadwal. Ini semua dari setan. Seorang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi para hadirin dan hadirat rahmati subhanahu wa ta'ala, ini amal pertama yang buat dosa-dosa kita terampuni adalah dengan bertobat. Yang kedua, beristighfar. Beristighfar. Apa bedanya istighfar dengan tobat? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu istighfar bedanya istighfar dengan tobat? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Coba angkat tangan. Ada yang tahu? Hadiahnya apa? Jangan saya kasih tahu, rahasia. Mungkin hadiahnya tisu, mungkin enggak tahu. Ada yang tahu bedanya istighfar dengan taubat? Coba angkat tangan, ada yang tahu? Ya, silakan, apa bedanya? Taubat kata sifat, istighfar kata kerja. Salah semua ya. Ada lagi yang bilang yang tahu? Enggak ada yang tahu. Ya, silakan, apa? Ulangi apa? Kurang dekat, saya kurang dengar. Mohon maaf ini. Dekat. Pakai mic. Ada mic. Itu ada mic nih. Saya siapkan hadiahnya. Coba. Benar enggak? Coba. Apa? Kalau bertobat itu dia enggak berniat untuk kita mulai kesalahan yang terlalu. Jadi kalau bersifat kan ada proses untuk menuju tobat. Enggak jadi hadiah. Hampir benar ya. Ada lagi yang coba? Enggak apa? Kalau benar Masya Allah berani coba. Saya mau kasih uang ya. Coba. Ya, gantian coba. Kalau istighfar itu dengan lisan, taubat dengan perbuatan. Kalau istighfar Dengan lisan, kalau taubat dengan perbuatan. dengan perbuatan. Bisa enggak bertobat dengan lisan? Kita bilang Allahumma inni atubu ilaik. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Bisa dengan lisan enggak? Bisa. Bisa ya? Hampir benar tapi masih salah. Ya coba ya. Dua lagi kita kasih kesempatan sana. Assalamualaikum. Kalau bertobat itu berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau istighfar itu hanya memohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Sini benar. Masya Allah. Sini. Hadiahnya di sini, hadiahnya. Nggak apa tuh? Kasih duit nggak apa kan? Nggak apa ini. Nggak apa. Dua ini. Satu buat buka, satu buat sahur ya. Jazakallah khairan ya. Benar. Jadi benar tadi bahwasanya taubat itu artinya dia sudah memenuhi syarat taubat, dia meninggalkan dosanya, kemudian dia bertekad untuk tidak kembali dan dia menyesal. Adapun istighfar, dia mohon ampunan. Bisa jadi dia masih bersalah. Tapi dia minta, ya Allah ampuni saya, meskipun dia mungkin masih melakukan apa? Dosa tersebut. Dan Allah bisa saja ampuni yang ini. Dia dosa lagi ya. Jadi istighfar itu mohon apa? Ampunan. Tatkala istighfar itu sempurna, maka sama dengan tobat. Dia benar-benar istighfar, minta ampunan disertai dengan usaha meninggalkan dosa tersebut, bertekad untuk tidak kembali. Ya, karena kita sebutin syarat diterimanya tobat 3. Yang pertama yaitu meninggalkan dosa yang dia lakukan. Yang kedua, bertekad untuk tidak kembali. Yang ketiga, menyesali apa yang dia lakukan. Nah, orang istighfar ya terkadang menyesal tapi tetap aja berdosa. Tetap aja lanjut kegiatan dosanya. Ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni dosa. Tapi masih terus jalan terus ya. Apakah bermanfaat? Insya Allah bermanfaat. Dia mohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, saya tidak bisa tinggalkan dosa ini. Allah ampuni saya. Mudah-mudahan Allah ampuni. Itu hak Allah untuk mengampuni. Dalam hadis ya, kata Nabi SAW, "Idza aznaba abdun dzamban." Tatkala seorang hamba melakukan dosa, faqala, "Rabbi aznabtu dzamban." Kemudian dia berkata, "Ya Rabbku, sungguhnya aku telah melakukan dosa. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah." Faqala, Allah berkata, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam." Sungguhnya hambaku tahu dia masih punya Tuhan. Yang Tuhan tersebut bisa mengampuni dosa dan Tuhan tersebut bisa mengadab dengan dosa. Gara-gara dosa. Kata Allah, ghafartu lahu, aku ampuni dia. Kenapa dia masih husnudzon kepada Allah? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Nabi Subhanahu wa taala, "Tsumma makatha masyaallah." Kemudian orang ini tinggalkan dosa tersebut. "Tsumma aznaba dzamban akhar." Kemudian berdosa lagi. Waktu dia berdosa lagi, dia bilang lagi, "Allahumma ighfirli." Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam." Hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum, mengadab juga karena dosa. Ghafartu lahu, saya ampuni dia. Kata Nabi, "Tsumma makatha masyaallah." Kemudian dia tidak bermaksiat. Kemudian maksiat lagi. Minta ampun lagi kepada Allah. Allah ampuni lagi. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, sungguh indah kalau kita gabungkan istighfar dengan apa? Taubat. Kalau antum masih belum bisa bertobat, istighfar sebanyak-banyaknya. Ya Allah, saya tidak bisa jaga pandangan ya Allah. Ya Allah, istighfar. Taubat belum bisa, kenapa? Masih terus melihat yang haram-haram. Ya udah istighfar terus. Istighfar, semoga dan minta kepada Allah, wa tub alayya. Ya Allah, ilhamkan kepada diriku untuk bisa bertobat. Kita butuh ilham dari Allah supaya kita bisa apa? Bertobat, meninggalkan dosa tersebut. Tapi jangan lupa untuk banyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah istighfar. Istighfar, kita minta ampunan kepada Allah. Terkadang istighfar tersebut sempurna, maka sama dengan taubat. Terkadang istighfar tersebut sempurna, maka sama dengan apa? Taubat. Dia istighfar sekaligus usaha untuk meninggalkan dosa tersebut. Baik, ini sebab yang keberapa? Yang kedua. Kita lanjutkan. As-sababus tsalits, sebab yang ketiga. Al-hasanatul mahiyah. Panitia, sampai jam berapa kita? 10 menit sebelum berbuka. 10 menit jam 4.50. Benar? Kelamaan kah? Mau 4.42? 4 berapa? 4.48. Berarti jam 4.40, jam 3.08 kita berhenti. Sekarang masih ada sekitar 15 menit. Belum tanya jawab. Kita cepat-cepatin deh. Al-hasanatul mahiyah, kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa. Jadi logikanya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dosa itu seperti najis dan amalan kebajikan itu seperti air pembersih najis. Kalau kita punya amalan kebajikan sangat banyak, maka semakin mampu untuk membersihkan najis-najis yang ada pada hati kita, dosa-dosa kita. Tatkala ada seorang Arab Badui masuk ke Masjid Nabawi, kemudian kencing di pojok masjid. Ini Arab Badui, namanya Arab Badui ya begitu ya. Dia kencing bukan di Masjid Baitur Rahman, ini bukan, ini Baitur apa ini? Baitur Rahim. Ini kencingnya di Masjid Nabawi. Ada Nabi, ada sahabat. Fazajarahun nas, maka para sahabat geram waktu melihat orang ini sampai mereka terdengar suara-suara. Ya. Sohu, mereka berteriak. Rasulullah SAW mengatakan, "Da'uh, biarkan dia kencing." Tatkala selesai kencing, Rasulullah SAW minta didatangkan air seember, fa uhriqa alaihi, kemudian ditumpahkan air seember tersebut kepada bekas kencing Arab Badui yang pasti bau ya jelas ya, dan najis. Ternyata najis tersebut hilang dengan air satu ember. Oleh karenanya kalau airnya banyak, najisnya cepat apa? Cepat hilang. Semakin anti punya air banyak, semakin najis tidak berpengaruh. Apa kata Nabi SAW? "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabas." Kalau air sudah mencapai 2 kullah, kira-kira 200 liter, kalau ada najis-najis kecil tidak pengaruh. Kenapa diabaikan? Karena najis-najis tersebut akan terleburkan dalam air tersebut. Demikian juga orang punya amalan kebajikan yang banyak, maka dosa-dosa dia tidak dianggap oleh Allah. Kenapa? Lebur dengan kebajikan-kebajikan tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya contoh seperti kisah seorang lelaki yang dia melakukan maksiat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya. Lelaki ini dia pergi ke ujung kota Madinah. Kemudian dia mencium seorang wanita yang tidak halal bagi dia, namun tidak berhubungan. Maka dia takut, dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan demikian dan demikian. Hakim alayya haddan, tegakkanlah hukum had kepada aku." Ingin dibersihkan dosa-dosanya. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab, karena mencium tidak ada hukum hadnya. Kalau zina iya ada hukum hadnya. Sekedar memegang, mencium tidak ada apa hukum hadnya. Maka kemudian ditegakkan sholat, dia pun sholat bersama Nabi, sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, Rasulullah SAW menyatakan kepada dia, "Hadarta ma'ana, kau tadi sholat berjamaah sama kami?" Kata dia, "Iya." "Allah telah mengampuni dosa-dosamu."
dengan salat berjamaah tersebut. Kata Allah, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibun as-sayyi'at." Dirikanlah salat tarafayn nahar, yaitu di pagi hari dan sore hari, dan di malam hari, zulafan minal lail, innal hasanati yudhibun as-sayyi'at, karena kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosa. Kau tadi salat berjamaah, maka dosamu telah diampuni. Ternyata salat berjamaah ini pahalanya besar. Sampai dosa mencium orang tadi, dosanya diampuni. Tapi jangan salah paham ya. Ustaz, saya mau cium cewek habis sholat berjamaah. Jangan anggap remeh masalah apa? Dosa. Tapi jangan juga putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW berkata, "Ittaqillaha haitsu ma kunt." Bertakwalah engkau kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Bertakwalah engkau. Tapi Nabi tahu bagaimanapun Mu'adz berusaha bertakwa pasti bersalah. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kau melakukan kesalahan, lakukanlah kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus kesalahanmu. Berarti contoh ada seorang tidak bertobat, seorang tidak beristighfar, dia melakukan dosa, dia tidak bertobat, dia tidak beristighfar, tapi dia melakukan kebajikan, kebajikan ini bisa menggugurkan kesalahan tadi. Contoh yang paling menakjubkan adalah kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib bin Abi Balta'ah adalah salah seorang sahabat yang pernah ikut perang Badar, peserta perang Badar. Padahal dalam perang Badar tersebut dia tidak top, dia bukan jagoannya, tapi dia ikut perang. Hatib bin Abi Balta'ah ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Kemudian dia melakukan kesalahan pada tahun 8 Hijriah. Tatkala mau terjadi Fatu Makkah, Rasulullah SAW ingin menyerang kota Makkah. Hatib bin Abi Balta'ah dia nulis surat kepada orang musyrik. Dia kabarkan dalam surat tersebut, sesungguhnya Rasulullah SAW akan datang ke kota Makkah untuk menyerang kota Makkah. Hati-hatilah. Dia tulis surat, kemudian dia titipkan kepada seorang wanita. Maka datanglah wahyu kepada Nabi SAW memberitahukan hal ini. Maka Nabi SAW mengirim Ali bin Abi Thalib untuk mengejar wanita tersebut. Maka datanglah wanita tersebut, akhirnya dia mengaku ada surat dari Hatib. Akhirnya surat itu didatangkan kepada Nabi. Rasulullah SAW berkata, "Ma hadza ya Hatib?" Apa ini wahai Hatib? Kata Hatib, "Jangan dulu terburu-buru wahai Rasulullah. Saya punya kerabat di sana. Saya ingin berbuat baik kepada mereka." Jadi Hatib menulis surat tersebut bukan untuk menolong kaum musyrikin, tapi ada kerabatnya di sana, dia ingin punya jasa kepada mereka. Dia ingin menyelamatkan kerabatnya di sana. Bukan karena benci kepada Islam. Sampai Umar waktu itu berkata, "Da'ni adrib unuqa hadzal rajul." Wahai Rasulullah, biarkan saya penggal kepala Hatib. Umar marah karena bahaya ini kesalahan dia. Kalau sampai surat ini jatuh kepada orang-orang musyrik bahaya, mereka bisa bikin serangan balasan. Mereka bisa kumpulkan pasukan untuk menyerang balik. Umar berkata, "Biarkan saya penggal kepalanya." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La, tidak. La'alla Allah ittala'a ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Bisa jadi Allah telah melihat siapa-siapa peserta perang Badar. Lalu Allah berkata, "Lakukanlah apa yang kalian lakukan, aku akan telah mengampuni kalian." Ternyata Hatib melakukan dosa besar. Dosa besar ini digugurkan oleh Allah gara-gara Hatib pernah ikut perang Badar. Dia punya deposit pahala yang sangat besar. Sehingga tatkala dia punya kesalahan sedikit, gugur di balik kebaikannya tersebut. Dan Hatib ini juga pernah punya masalah sama budaknya. Mungkin dia apain, saya tidak tahu juga, tapi intinya budaknya ini ngelapor kepada Nabi. Budaknya bilang, "Wahai Rasulullah, majikan saya Hatib min ahli nar, penghuni neraka jahanam." Kenapa? Karena mungkin dia disakiti oleh Hatib. Apa kata Nabi SAW? "Kadzabta." Tidak benar. "Innahu min ahli Badar." Dia pernah ikut perang Badar, tidak mungkin masuk neraka. Maksud saya para hadirin dan hadirat, kita selama hidup ini kesempatan bagi kita beramal kebajikan yang luar biasa. Banyak amalan kebajikan yang luar biasa. Haji misalnya, berbakti kepada orang tua, ya. Sholat malam, perbanyak amalan tersebut. Sehingga nanti kalau kita punya salah-salah sedikit, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita punya pahala-pahala yang bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Apalagi disertai dengan istighfar, disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan-amalan penghapus dosa sangat banyak. Di antaranya haji, tadi telah kita sebutkan. Contoh-contoh amalan penghapus dosa.
haji. Kata Rasulullah SAW, barang siapa berhaji, hajinya mabrur, seperti lahir dari perut ibunya, bersih dosa-dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, dan haji mabrur tidak ada balasan yang setimpal seperti surga. Contohnya salat 5 waktu. Kata Rasulullah SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza cunibatil kaba'ir. Kata Nabi SAW, salat 5 waktu antara satu dengan yang lainnya, Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya akan menghapuskan dosa-dosa selama dijauhi dosa-dosa besar. Maka jauhi dosa-dosa besar. Anda akan sulit bagi kita menghindari dosa-dosa. Kita mungkin hampir setiap hari berdosa, tapi jauhi dosa-dosa besar. Karena syarat di antara ada ibadah-ibadah yang kita bisa diampuni dosa-dosa kita kalau kita menjauhi dosa-dosa besar. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berwudu dengan tata cara wuduku sesuai dengan sunnah Nabi, wudunya persis seperti sunnah Nabi. Kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, kemudian dia khusyuk, tidak ajak ngobrol hatinya, tidak ngajak ngobrolnya bicara tentang pasar, bicara tentang kerjaan, enggak. Dia bicara tentang akhirat saja. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang berpuasa dengan puasa yang benar, diampuni dosa yang telah lalu. Banyak amalan-amalan seperti itu. Sebab yang keempat, diampuni dosa-dosa, waktu sudah mau habis ya, adalah doa kaum mukminin buat dia. Ada orang meninggal, mungkin terjerumus dalam dosa, tapi teman-temannya doain dia selalu, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Akhirnya dosa-dosanya diampuni, derajatnya dinaikkan. Seperti dalam hadis kata Rasulullah SAW, Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh seorang diangkat derajatnya di atas di surga. Maka dia heran, dia mengatakan, anna li hadza, kok bisa saya derajatnya diangkat? Kata Allah, bistighfari waladika laka, karena anakmu sering mohon ampun buat kamu. Jadi kalau kita tahu teman kita tukang maksiat, sering doain dia semoga diampuni, dan doa kita bermanfaat. Doa kita bermanfaat. Ini doa juga bisa menggugurkan dosa-dosa. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Ma min rajulin muslimin yamutu", tidaklah seorang mukmin meninggal, seorang muslim meninggal, fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Kemudian ada 40 orang yang salatkan dia, yang 40 orang ini seluruhnya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali kecuali dia dapat syafaat. Maka sungguh indah kalau orang meninggal di Madinah, disolatkan di Masjid Nabawi. Yang nyolatin ribuan orang. Di antara ribuan orang tersebut insya Allah ada 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Tapi kalau kita meninggal di kompleks perdukunan, repot. Yang salatin kita percaya sama dukun, percaya sama syirik, menganggap angka 13 sial dan macam-macamnya, repot. Maka kita berusaha kalau ada saudara kita yang meninggal, terutama kita yang sudah ikut pengajian, yang ngerti tauhid, yang menjauhkan diri dari kesyirikan, datangi sholat itu bapaknya, sholatin istrinya. Semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berharap ada 40 orang yang nyolatkan, yang mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang itu akan dapat syafaat. Habis waktu. Udah habis ya? Habis ya? Panitia. Mohon maaf ya, kita baru sampai poin keberapa? Poin keempat. Mudah-mudahan dilanjutkan lagi ya pada kesempatan yang lain. Belum lagi jawab pertanyaan, sudah nggak ada waktu. Gimana Pak Ustadz Marwan? Lanjutkan. Jawab pertanyaan 5 menit. 5 menit ya. Oke. Apakah memiliki keris atau jimat termasuk perbuatan syirik kepada Allah? Tapi kita tidak meminta dengan benda tersebut disimpan karena itu adalah benda turun-temurun. Kenapa disimpan? Mungkin ada keyakinan. Kenapa dikatakan jimat itu syirik? Ya, kenapa? Di antara hikmahnya kata para ulama, karena kita menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Allah tidak pernah menyatakan, Nabi tidak pernah menyatakan jimat merupakan sebab keberuntungan, tidak ada. Bahkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW melarang jimat. Ada 10 orang kalau tidak salah datang kepada Nabi minta dibaiat. Rasulullah SAW baiat seluruhnya, cuma satu Rasulullah SAW tidak baiat. Kenapa? Kata Nabi, di pinggangnya ada jimat. Rasulullah SAW tidak baiat.
Ada Nabi ketemu dengan seorang pakai jimat, jimat berupa tali di tangannya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma hadhihi, ini apa ini?" Kata dia, "Minal wahina, ini untuk menolak kelemahan ya Rasulullah." Jimat. Kata Rasulullah SAW, "Inzi'ha, cabut itu jimat, buang. Fa innaha la taziduka ila wahna." Dia tidak menambahkan kepada engkau kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Kalau kau mati jimatmu masih ada, kau tidak selamat selamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman keras. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa pakai jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Di antara hikmah kenapa jimat merupakan syirik, karena orang itu bertawakal kepada jimat bukan kepada Allah. Sekarang ada jimat buat melariskan dagangan. Ada jimat buat dapat istri yang cantik, calon istri yang cantik. Ada jimat bukan supaya disukai oleh orang banyak. Ini jimat-jimat, kita bertawakal pada jimat. Ada orang dia mau keluar berdagang, waduh jimat ketinggalan. Dia balik lagi ambil jimatnya. Kenapa? Kalau tidak bawa jimat dia rasa tidak laku tokonya. Seakan-akan rezekinya bergantung dengan jimat. Ini syirik, dia bertawakal kepada jimat. Ada orang mau jihad, dia pakai jimat. Pakai jimat-jimat mau jihad. Waktu dia berangkat jihad, jimat ketinggalan. Kenapa? Saya mau ambil jimat, saya tidak mau mati syahid. Tidak ingin mati. Jadi tawakalnya kepada jimat, inilah kesyirikan. Padahal Rasulullah SAW suruh kita bertawakal kepada Allah. Maka kita diajarin doa dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Semua diajarin doa. Mau keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bertawakal kepada Allah. Gara-gara pakai jimat, tawakalnya kepada jimat, syirik, tidak boleh. Nah, Anda punya keris-keris seperti itu, buang. Tapi buang di tempat yang jauh, jangan sampai diambil orang ya. Kenapa Anda simpan? Khawatir ini turun temurun, ini bawa berkah. Inilah syirik di situ. Ini syirik. Saya sering mengatakan, orang Indonesia itu sakti-sakti, jagoan, punya keris bisa terbang, punya keris bisa berdiri sendiri. Tapi dijajah Belanda 350 tahun. Saya sering bilang Indonesia itu sakti-sakti, yang bisa ini, bisa anu, bisa terbang, bisa menghilang, bisa macam-macam. Tapi main bola tidak pernah menang. Padahal kan sebenarnya tinggal tiup bola, kipernya mau tangkap, bolanya tinggal ditiup, kan bisa sebenarnya. Harusnya Piala Dunia, tapi nggak pernah menang. Kenapa setannya tidak mau? Karena di antara setan ada kode etik. Ya? Maaf, saya mau tanya, kalau dalam poligami istri pertama akan dapat pahala besar. Memang istri kedua tidak ya? Jadi walau sakit tetap bisa bertahan, sakit hati maksudnya, tapi Pak bertahan. Tapi apakah kalau menjadi istri kedua ada pahala surganya Pak Ustaz? Sekarang ada istri pertama, istri kedua. Istri pertama bagian penderitaan, istri kedua bagian apa? Kesenangan. Kita bilang istri kedua pun terkadang sakit hati, dikata-katain terus sama istri pertama. Dua-duanya bisa masuk surga. Mau istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, yang penting jadi istri apa? Solehah, ya. Semuanya bisa masuk surga. Afwan, saya penanya sebagai istri kedua. Masya Allah. Karena cukup dicap jelek di mata masyarakat, sabar ya, sabar. Mau jadi istri kedua, istri ketiga tetap harus menjadi istri yang solehah, bersabar dengan ujian kehidupan. Menjadi istri kedua ada resikonya. Jadi istri pertama juga ada ujiannya. Apakah boleh zakat fitrah dalam bentuk uang sebesar yang telah ditentukan 3,5? Banyak sekali 3,5 kg. Zakat fitrah itu sekitar 3 kg saja, terlalu banyak 3,5. Jangan memberatkan masyarakat ya. Jangan 3,5 terlalu banyak. Ada khilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan 2,4, ada yang mengatakan 2,7, ada yang 2,8. Kita ambil gampangannya berapa? 3 kg biar keluar daripada khilaf. Jangan sampai 3,5 terlalu banyak. Tetapkan 3 kg, kalau ada yang membayar lebih terserah. Tapi jangan pasti patok 3,5, memberatkan, banyak orang miskin di tanah air kita ini. Kita bukan tinggal di Saudi, mau bayar zakat bingung mau kasih siapa. Saya aja sering dikasih zakat. Saya malam bulan puasa orang stop saya. Saya lagi naik mobil nih, dikasih zakat. Ini punya mobil masih dikasih zakat. Kenapa? Karena mereka mau bingung mau kasih siapa. Semua orang punya mobil. Tadi mobilnya jelek kasih zakat, orang miskin masih. Dan mahasiswa kalau sudah malam lebaran, semua depan pintu mahasiswa penuh dengan beras.
Karena orang mau cari zakat kepada yang menurut mereka orang yang baik, menurut mereka mahasiswa baik. Ente yang mau nggak mau sudah depan ente rumah ente zakat, sudah ada beras apa? Zakat. Padahal kita juga mau bayar zakat bingung, mau bayar kemana? Saya juga mau bayar zakat. Sementara saya sudah terima beras apa? Zakat. Jadi jangan memberatkan. Di tanah air kita banyak orang kesulitan, maka jangan beratkan 3,5 kg. Nah, masalah bayar zakat dengan uang ada khilaf di kalangan ulama, tapi jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab di tanah air kita. Mazhab Hambali, mazhab Maliki tidak boleh, tidak sah. Yang membolehkan cuma mazhab Abu Hanifah. Dan pendapat yang kuat tidak boleh. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya beras tidak dibutuhkan, hanya dibutuhkan uang, itu lain cerita. Tapi asalnya membayar zakat itu, zakat fitrah itu bukan untuk mengkayakan orang yang dibayar zakat, tapi membuat dia bisa makan pada hari lebaran, dia tidak kelaparan. Jadi bukan pakai duit, pakai apa? Beras, supaya kita jamin dia bisa makan pada hari tersebut. Ya. Kalau Anda mau kasih bonus setelah itu mau kasih uang untuk beli lauk, boleh-boleh saja. Tapi yang penting apa? Berasnya. Yang penting berasnya. Nah, kalau kita bayar pakai uang kepada panitia zakat boleh, dengan syarat panitia zakat nanti akan belikan apa? Beras. Terkadang panitia, dan ini memudahkan, terima duit, nanti dia belikan, mungkin dia mau salurkan ke kampung yang lain. Nah, kalau bawa beras biaya lagi, biaya mobil, mending dia transfer duit sana suruh belikan apa? Beras misalnya. Jadi yang penting mau bayar duit atau beras, yang penting duit tadi dibelikan untuk beli apa? Beras. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, tinggal 9 menit ya. Demikian saja para hadirin yang hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kajian kita yang singkat ini ya. Mohon maaf keterlambatan bukan kesalahan saya ya. Kesalahan panitia ya. Semoga Allah maafkannya. Semoga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berusaha, cuma qadarullah ada kesalahan jadwal ya. Kurang koordinasi sehingga tadi saya ngisi sampai asar ya. Sehingga beliau sudah berusaha semaksimal mungkin menjemput pas asar kita langsung jalan, tapi qadarullah sampai sini terlambat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.